Di video kali ini, kalau kalian belum nonton Stand By Me 2, harap berhati-hati karena mungkin di video ini bakal mengandung beberapa spoiler lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Hardi Dian Anto, channel Gado-Gado, dimana kita akan bahas semuanya di sini. Yup. Seperti yang tadi di awal gue bilang, di video kali ini, kalau misalkan kalian belum nonton Stand By Me 2, diharap berhati-hati karena mungkin nanti di akhir video gue bakal sedikit nge-review lah tentang Stand By Me 2 ini, dan mungkin aja itu spoiler buat yang belum nonton gitu. Jadi hari ini gue hari Jumat ini, gue tag ini hari Jumat tanggal 19 Februari 2021. Gua mau nonton Stand By Me 2. Ahai deh, Stand By Me 2 yang emang hari ini adalah tayang perdana di bioskop-bioskop di Indonesia mungkin ya. Di Indonesia apa di Jakarta doang ya? Pokoknya di Indonesia lah. Baru tayang hari ini. Cuman kalau misalkan gua lihat tuh postingan-postingan dari Daber-Daber Doraemon kayak Bang Bima, terus ada Kak Jessi segala macam, itu udah pada nonton duluan yang screening ya, special screening atau apa gitu. Dia udah nonton duluan, tapi karena gue bukan bagian dari Daber Doraemon, jadi baru sekarang gue mau nonton di tayangan perdananya. Oke, tapi sebelum itu gue mau casting dulu. Oke, siap, pantengin aja terus. Oke? Sudah sampai di studio buat casting dulu. Jadi namanya kita jualan, awalnya kita menjajakan suara kita dulu dan ada castingan, jadi ya kita datang dulu. Oke, nanti kita ke sana bareng-bareng ya. Kita bakal nontonnya di Blok M Square. Kenapa nontonnya di Blok M Square nanti gue jelasin ya. Selesai proses castingnya, dan sekarang baiklah kita berangkat ke Blok M Square, Hobat. Akhirnya nyampe juga di Blok M Square. Kenapa gue pilih Blok M Square? Karena tadinya gue kira bakal selesai cepet castingnya di studio itu, tapi ternyata ada sedikit halangan karena PD-nya terkena banjir. Mudah-mudahan teman-teman selamat semuanya ya. Kalau misalkan ada yang terdampak, mudah-mudahan nggak parah-parah banget lah ya. Tetap semangat. Jadi akhirnya gue sholat Jumat di sana. Tadinya rencana tuh mau sholat Jumat di sini, karena kalau di Blok M Square itu masjidnya parah, keren banget untuk ukuran tempat keramaian, maksudnya tempat mall gitu. Itu keren banget, di atas tuh ada masjid gede buat, mantap lah. Tapi ya karena berbeda dari prakiraan, jadi sholat di sana dan baru nyampe sekarang. Ya sudahlah. Baiklah, mari kita masuk. Hoba. Sekarang gue sudah di dalam bioskopnya dan masih menunggu karena jadwalnya itu jam 14.40 dan sekarang masih jam berapa sekarang? Jam 2-an gitulah. Kecepatan 40 menit, jadi tunggu dulu lah. Oke. Sudah dibuka, saatnya kita masuk. Udah dipotong duluan. Sorry mas. Ya, terima kasih. G12. This is where your first lesson begins. Put him back on this goddamn phone! No, I can't do that. G12. Nah, sekarang di dalam bioskop seperti ini. Di jeda-jeda. I need you to learn what a bad day really is. I need you to learn how to say sorry. Hey, you're gonna learn. Two finals in retribution. Sounds like you're waking up. Wide awake. You better bring your A game. G12. You're gonna need it. Sudah dimulai. Kita nonton dulu. Sudah selesai nontonnya. Baiklah, sambil jalan gua bakal nge-review apa yang tadi gua tonton di Stand By Me 2. Film yang apa ya menurut gua ya? Bentar. Iya. Oke.
kita ngobrolin Stand By Me 2 yang baru aja tadi gua tonton. Stand By Me itu emang punya apa ya, bisa gue bilang tuh punya sentuhan-sentuhan yang bisa bikin lu gimana ya, terbawa perasaan segala macem, hingga ada beberapa momen yang membuat air mata maskulin gue terjatuh. Anjrit, berlinang gue bangke. Kalau yang pertama, Stand By Me pertama itu kan bercerita, dia kenapa bisa apa ya, istilahnya bisa booming. Itu karena rumor yang dikatakan itu adalah movie atau film terakhirnya Doraemon gitu kan. Maksudnya Doraemonnya entah itu akan pergi atau gimana. Tapi kalau yang sekarang tanpa ada rumor seperti itu, tapi bisa buat gue pribadi itu bisa ada sesuatu yang menyentuh gimana gitu. Anjrit. Oke lah. Dan di sini spoilernya ya, gue bakal cerita gimana tadi filmnya. Filmnya Stand By Me 2 menurut gue ini bagus banget karena mudah banget ditonton. Maksudnya mudah banget ditonton itu mikir sedikit tapi nggak harus jelimet banget. Siapa yang pengarangnya, Fujiko F. Fujio ya, pokoknya yang penulis cerita ini, dia itu bisa banget menerapkan konsep looping waktu, karena di sini di film ini dia berkaitan erat banget sama yang namanya mesin waktu. Tapi dia tuh bisa bikin sesuatu yang apa ya, mudah dimengerti gitu. Walaupun kalau misalkan gua ambil kesimpulan berarti kejadian tersebut akan terus looping di kehidupan itu, tapi si penonton akan dibawa atau diajak di sudutnya Nobita yang kecil. Walaupun nanti mungkin ada Nobita yang A berputar lagi, ketemu Nobita B berputar lagi, dan akan terus looping. Tapi kita di sini difokuskan di Nobita yang tokoh utamanya, bisa dibilang kayak gitu, tokoh utamanya. Dan Nobita yang lain diabaikan lah. Dan menurut gue itu oke, jadi kita nggak usah bingungin yang lain lah, kita fokus pada diri sendiri aja gitu kan maksudnya. Anjrit, karena di awal cerita tuh si Nobita seperti biasa ketahuan dia ngumpetin nilai-nilai nolnya, terus ketahuan sama ibunya, terus dimarah-marahin segala macam lah, biasa lah. Terus ngelengek sama si Doraemon. Nah, Doraemonnya ini ternyata dia lagi ngeberesin atau checking alat-alatnya yang luar biasa canggih itu, lagi diberesin ceritanya. Jadi berantakan gitu kan, ada yang dia pakai alat anti gravitasi kalau nggak salah, dia nempelin tembok segala macem. Nah, habis nempelin tembok dia buru-buru dah tuh. Nah, di scene ini pertama gue tonton tuh kayak gue pengen neliti nih ada detail apa nih, walaupun gue nggak terlalu fokus karena gue harus membaca teksnya, subtitlenya gitu kan, karena gue nggak terlalu jago bahasa Jepang. Tapi jadi naik turun antara film dan teksnya. Tapi alhamdulillah masih bisa ngelihat detailnya. Detail pertama yang ketahuan itu kayak Nobita itu seperti ada roh yang memasuki dirinya, puing gitu, kayak hilang ingatan gitu. Terus ada apa namanya, ada Doraemon yang dalam bentuk transparan. Itu tadinya gue mikir, ini apaan nih maksudnya gitu kan. Berjalan waktu ternyata si Nobita itu dia kangen sama neneknya, karena si Nobita pikir itu neneknya yang paling menyayangi dia. Bahkan dia ragu, ini gue beneran anaknya orang tua gue bukan, kok keras banget gitu. Kalau misalkan anaknya sendiri gak mungkin lah kayak gini gitu kan. Dia bingung tuh ke hal itu. Maksudnya gue anak pungut jangan gitu kan, sama apaan sih nama Nobita nih, kagak enak banget, maksudnya jelek banget gitu kan. Dia juga kayak mempertanyakan itu. Bentar ya, gue mau bayar parkir dulu. Kita lanjut lagi. Tadi bercerita sampai ke Nobita ragu akan dirinya, ini gue anaknya bener apa enggak. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke masa lalu untuk bertemu dengan neneknya. Jalan waktu berhasil lah ketemu neneknya. Cuman kata Doraemon,
Jangan sampai nunjukin diri ya, karena kalau misalnya nunjukin diri mungkin aja nenekmu tidak akan percaya kalau misalkan kamu itu adalah Nobita gitu. Tapi ya namanya juga Nobita ya, cuman masuk telinga kanan keluar telinga kanan lagi, bahkan nggak diolah di otak, mental gitu kan. Tetap aja di situ dia bikin masalahnya kayak ketika datang ke rumahnya kosong tuh, nggak ada siapa-siapa, kok mana nenek biasanya ada di sini tapi kok ini nggak ada gitu kan. Terus habis itu keluarlah dia karena ketemu sama ibunya yang masih muda. Di sini bodoh banget menurut gue, leluconnya oke banget, dia kayak apa namanya, wah masih muda ya. Terus si Doraemon dengan santainya nyebut 7 tahun dari sekarang keriputmu akan tambah banyak gitu. Ya namanya wanita gitu dibilang akan keriput pasti marah kan. Akhirnya mereka berdua diusir. Pas waktu keluar, ini masalah pertamanya yang dibikin sama Nobita. Dia ngejitak Suneo sama Giant yang masih kecil, karena waktu si Nobita keluar, Nobita yang gede keluar, terus si Nobita kecil nangis-nangis, ternyata itu lagi dibully sama Suneo sama Giant. Jadi itu dijitak kan, bego banget. Terus habis itu setelah dia ditarik sama Doraemon, akhirnya ketemu sama neneknya gitu kan. Neneknya lagi jalan, terus kayak si Nobita kagum, nenek gitu tuh. Oke banget dah. Akhirnya berjalan cerita apa ketemu Shizuka segala macem. Nanti kalau misalkan lu mau jelasnya nonton aja ya kan. Ibunya tidak percaya kalau misalkan dia itu adalah Nobita, karena ketika masalah berikutnya yang terjadi adalah si Nobita kecil ternyata dia minta ke neneknya buat beliin kembang api, tapi kata neneknya, maaf, kembang apinya hanya dijual pada musim panas gitu. Tapi kata Nobita kecil, nggak mau, nenek jahat, nenek nggak mau beliin aku kembang api, masuk sana masuk. Akhirnya si Nobita yang masa sekarang, Nobita peran utamanya istilahnya, marah gitu kan, sembarangan aja lu, harus sayang sama nenek gini. Namanya masih balita ya Nobita waktu itu. Ya udah gitu kan, ya udah akhirnya dibikin nangis, ibunya yang masih muda keluar, lu siapa sih? Tadi kan udah ketemu tuh waktu dibilang bakal keriput. Nah pas waktu udah kayak gitu, si ibunya tuh nggak percaya kalau dia ini adalah Nobita, walaupun si Nobita bilang aku Nobita gitu kan. Tapi si ibunya tetap aja, Nobita gimana sih ini, Nobita nih yang kecil nih gitu kan. Tetap bilang dia tuh nggak percaya. Tapi berjalan waktu, abis itu akhirnya kata Nobita pas waktu mau kembali lagi ke masa sekarang, dia bilang katanya Doraemon pengen lihat nenek sekali lagi dong. Ya udah akhirnya dicari-cari tuh, waktu dikejar-kejar sama ibunya, dia ngumpet tuh sama neneknya. Nah pas waktu ketemu sama neneknya malah nyembunyiin. Makanya pas waktu si Nobita nanya, loh nenek nggak curiga? Kata neneknya enggak, dengan ya nada nenek-nenek yang wise gitu, yang bijaksana gitu dah pokoknya. Terus abis itu akhirnya ngobrol, katanya kata si neneknya, iya aku ini pengen banget ngeliat Nobita tuh tumbuh besar, walaupun itu tidak akan mungkin terjadi karena dia tahu waktunya tidak akan banyak gitu kan. Ya udah katanya pengen ngeliat si Nobita ini tumbuh besar dan memakai tas sekolah di punggungnya. Ya udah denger gitu, wah nenek gue punya permintaan nih. Wah ya udah akhirnya dia bergegas gimana caranya buat ngedapetin tas punggung tuh. Nobita Doraemon aja cepat balik, pengen dapat tas punggung gitu kan. Akhirnya dapat, balik lagi. Pas waktu udah dikabulin ngelihat Nobita pakai tas punggung, karena si Doraemonnya juga nggak percaya, loh nenek lu percaya kalau misalkan lu itu Nobita? Ya udah akhirnya karena mungkin punya firasat, kata neneknya, firasatku memang mengatakan kau adalah Nobita gitu. Akhirnya si neneknya ini kayak meminta lebih daripada yang sudah diberikan. Aku ingin melihat dirimu menikah. Dikasih hati minta ampela. Kebalik ya. Gitu akhirnya berjalan waktu. Mereka akhirnya ke balik lagi dan ingin menyaksikan pernikahan itu.
Wah, pokoknya ini anjir kalau diceritain dari awal sampai akhir gimana ya, pokoknya intinya mereka tuh ngelup di adegan awal itu bakal ada di adegan akhir. Di tengah-tengah kenapa itu rohnya, ternyata itu rohnya si Nobita sendiri, kenapa si Nobita bilang bahwa dilarang oleh diri sendiri segala macam, itu bakal dijelasin. Pokoknya ajrit, akhir yang bahagia, dan penyebab dia nanti lupa ingatan juga ada juga. Pokoknya luar biasa banget. Kalau misalkan lu mau berniat untuk nonton ini, nonton deh, karena ini worth it banget buat nonton, terutama buat kalian yang penggemar Doraemon. Ini bener-bener parah sih, pokoknya keren banget deh. Kalian harus nonton kalau misalnya belum nonton ya. Gua nggak bisa cerita sampai habis karena di sini gua lagi mau ke tempat iklan, ada kerjaan mendadak dan sepertinya gua nyasar. Oke, segitu aja ya video dari gua tentang Stand By Me 2. Pokoknya Stand By Me 2 worth it banget buat kalian nonton. Cuman pas waktu di dubbingnya, gua nggak tahu nih di dubbingnya bakal pakai bakal pakai dubber yang seperti di hari Minggu pagi atau bukan, karena di Stand By Me 1 kan itu tidak menggunakan dubber dubber yang di RCTI ya, walaupun gua tahu alasannya, tapi nggak usah diceritain lah ya. Gitu pokoknya ya, semoga aja nanti dubbernya pakai dubber yang asli atau yang yang emang di RCTI, biar kita familiar gitu, walaupun pakai dubber yang selain itu juga ya oke juga sih gitu kan. Ya udah gitu aja ya. Terima kasih sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalau yang belum subscribe channel Hardian atau channel Gado-Gado ini, langsung subscribe aja. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.